Tribuners, penggerebekan di Mardika berawal pesanan 300 drum sianida. Hartini minta Polda Maluku kejar Haji Komar. Haji Komar, nama yang berulang kali disebut Hartini sebagai bos besar pembeli bahan berbahaya dan beracun atau B3 jenis sianida untuk dipasok ke Pulau Buru. 2026 ini masuk tahun ke-15 tambang emas ilegal beroperasi di Pulau Buru. Nama Haji Komar kerap disebut sebagai pemain lama, berperan sebagai pemasok utama sianida. Sementara Hartini diketahui adalah pedagang yang kini berstatus tersangka kasus kepemilikan 46 karton berisi sianida pertanggal 12 Maret 2026 atau kurang lebih 6 bulan pasca penggerebekan sebuah ruko di kawasan Pasar Mardika pada Kamis 25 September 2025. Naiknya status hukum Hartini kemudian berbuntut panjang. Alih-alih penuhi undangan pemeriksaan lanjutan setelah beberapa kali mangkir panggilan polisi, Hartini tiba-tiba muncul di hadapan publik dan lantang menguak cerita hingga keterlibatan sejumlah nama dalam kasus temuan sianida di ruko yang disewanya itu. Bribka Erik Risakota, Bribka Irfan Kaicili, Kompol Suleman, AKP Riando Ervandes Lubis, dan Haji Komar. Haji Komar menurut Hartini merupakan pemilik bahan berbahaya dan beracun itu. Adalah sosok utama di balik kasus temuan sianida yang seharusnya dikejar selain 4 oknum polisi yang telah dilaporkan ke Divpropam Bareskrim Polri atas dugaan pemerasan hingga penipuan. Diceritakan Bribka Erik yang menghubungkan Haji Komar dengan Hartini. Ngakunya sebagai pembeli sianida untuk dibawa ke Pulau Buru. 2 kali pertemuan dengan Haji Komar di Surabaya sebelum Hartini dengan modal percaya pesan sebanyak 300 drum sianida dari PT Inti Kimia Jaya dengan total harga 8,25 miliar rupiah. Dari total harga itu, Haji Komar memberikan 2 miliar yang disetor langsung oleh Bribka Erik ke penyedia sebagai uang muka, menyusul 6,25 miliar untuk pelunasan agar pesanan bisa dikirim ke Ambon Namlea. 6,2 miliar rupiah itu menggunakan dana pribadi Hartini untuk talangi sementara pelunasan. Nahas ratusan drum sianida yang dirubah kemasan menjadi karton itu ditangkap dan diloloskan di 2 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Yosudarso Ambon dan Pelabuhan Namlea. Sebelum penggerebekan ruko di Mardika, Kamis 25 September 2025, cerita berubah menjadi drama diduga pemerasan hingga penipuan yang berujung dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh tim kuasa hukum Hartini. Hartini yang mengaku tak tahu menau soal kegunaan sianida pun kehilangan miliaran rupiah. Kamis 9 April 2026, Hartini didampingi tim kuasa hukum akhirnya penuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Maluku untuk pemeriksaan dalam statusnya sebagai tersangka 9 April 2026. Bersikap kooperatif, tim kuasa mengajukan penangguhan penahanan yang kemudian dipertimbangkan penyidik.